Lebih ke kecewa sih. Upaya menghubungi juga belum ada. Kak, pulih dulu nggak? Halo, bestinya kata Ani, Besti, duh miris banget. Frishalda atau yang akrab disapa Icel, wanita muda yang mengaku telah dihamili oleh artis Andres ini ternyata pernah alami kecelakaan di jalan. Bahkan sempat mengalami depresi karena masa kehamilan yang tetap harus bekerja dan tak didampingi oleh Andres. Saat ditemui secara eksklusif oleh tim Ray-Ban Entertainment, Icel mengaku kalau Andres yang tak lagi menghubunginya itu tak hanya diduga belum memberikan pertanggungjawaban atas kehamilan Icel, tapi juga seraya menjalani kehidupannya seperti tak terjadi apapun, hingga membuat Icel harus menanggung semuanya sendiri, termasuk soal biaya, di mana sang orang tua yang kemudian mengcover setelah AA disebut Icel lepas tangan, Besti. Mungkin waktu itu pas awal sebetulnya dari pertama kali dia udah meninggalkan saya aja rasanya kayak gimana ya, sosok dia tuh yang harusnya ada buat saya, ngejagain dan juga ada hadir gitu untuk anaknya, tapi ini enggak. Dan di sosial media dia masih hidup seperti nggak terjadi apa-apa. Bahkan dia mengeluarkan statement kalau nggak pernah kenal sama inisial I atau apa. Itu sempat nggak bikin aku drop juga, down juga pastinya, karena di saat-saat kayak gitu, maksudnya aku saat itu lagi berjuang-berjuangnya buat anaknya. Dia benar-benar nggak pernah tanya kabar aku, nggak pernah, rasanya kayak seolah-olah dia nggak pernah mau tahu tentang aku lagi. Sedangkan itu yang aku lihat di sosmed dia masih kerja seperti biasa, dia masih menjalani hidup seperti nggak pernah ada apa-apa. Dia nggak pernah tahu aku kerja pulang pergi Jakarta Bogor. Aku pernah pulang-pulang kemalaman capek, sempat nabrak motor. Dia nggak pernah tahu. Aku harus nutupin kehamilan aku ke banyak orang. Aku harus nahan-nahan asap rokok depan orang. Depresi aku waktu pas 3 bulan pertama itu sih, karena kan itu masa-masa emesis, aku mual-mual, nggak bisa makan. Terus aku sempat mikir, kok Andres nggak mau sama aku sih, kok Andres jahat sih sama aku gitu. Andres nggak mau anaknya, nggak mau akunya. Udah, aku juga nggak mau sama anak ini gitu. Waktu itu kan aku kos sendiri kan. Ya aku benar-benar menyiksa diri aku untuk nggak makan seharian waktu itu, karena saking stresnya gitu. Pasti dari awal pas tahu Andres udah lepas tangan, mereka yang cover aku, meskipun memang aku juga masih berusaha bekerja, tapi mereka yang mengcover semuanya untuk tetap baik gitu. Kayak mama selalu masakin aku makanan yang sehat. Papa kalau pulang kerja selalu beliin aku buah-buahan. Pastiin semua nutrisinya itu baik. Kalau aku sakit badan, kalau aku pegel-pegel, pijitin adik aku. Dan emosi aku kan saat hamil tuh gak stabil banget ya. Aku suka marah-marah nggak ada sebab, nggak ada alasan. Tapi mereka tetap ngerti, karena mereka tahu aku berat sendiri.
Nah, kalau di media, Andres yang pernah dimintai klarifikasinya terkait kehamilan Ichel tidak memberikan jawaban secara gamblang dan seraya kaget terkait dugaan aborsi yang mengarah padanya terkait Ichel. Dalam keterangannya, Andres hanya menyebut kalau ia hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sementara itu, Ichel sendiri saat ditemui tim Reben Entertainment justru mengaku kalau mendapati informasi perihal Andres yang justru tak mengenal sosok yang kini telah hamil besar dan mengaku merupakan darah daging AA. Nah, kalau di media, Andres yang pernah dimintai klarifikasinya terkait kehamilan Ichel tidak memberikan jawaban secara gamblang dan seraya kaget terkait dugaan aborsi yang mengarah padanya. Dalam keterangannya, Andres hanya menyebut kalau ia hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sementara itu, Ichel sendiri saat ditemui tim Reben Entertainment justru mengaku kalau mendapati informasi perihal Andres yang justru tak mengenal sosoknya, yang kini telah hamil besar dan mengaku merupakan darah daging AA. Tentu hal itu bukan hanya membuat Ichel begitu tertekan, tetapi juga hati sang ibu yang begitu hancur. Terlebih AA yang disebut Ichel pernah menandatangani surat pernyataan akan menikahinya, tapi ternyata malah diduga mengirim pengacara. Dikatakan Ichel ia pun sempat ditakuti karena niatnya ingin menemui keluarga AA untuk meminta pertanggungjawaban, di mana disebut Ichel pengacara dari AA seraya mengingatkan perihal ancaman pidana kepadanya, hingga membuat Ichel dan keluarga merasa dipermainkan. Terlebih ayah Ichel yang sempat percaya putrinya akan dinikahi AA sebagai pertanggungjawabannya juga harus menanggung malu kepada orang sekitar karena telah mengurus keperluan pernikahan. Namun hingga ditanya pihak kelurahan, AA tetap tak memberi jawaban, Besti. Mantan kamu juga, ada mantan kamu yang kayak gitu juga terus digugurin, bener gak sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gimana, Res? Tanggapan kamu, Res? Dengan Gak ada yang bisa aku tanggapin, aku juga bingung ya. Ya udah aja loh. tapi ada yang mencoba komunikasi ke kamu gak sih? Maksudnya WhatsApp atau telepon gitu? Adanya manajer aku ngasih tau call-nya, nama budget udah turun. Honor udah turun. Oh, alhamdulillah. Intinya kan pastikan maksudnya saya ini kan manusia yang tidak luput dari dosa. Yes. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga. Aku hanya menyerahkan semua kepada Allah aja. Karena hukum menghukum hanya tugas Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Nggak taunya dia cerita, kakak hamil katanya, kakak gagal jadi orang tua, mau ngebahagiain orang tua kakak gagal, untuk adik-adik kakak juga gagal, kakak maaf, jadi contoh yang nggak baik. Dari situ aku terpukul ngelihat anak aku yang pertama ini kan harusnya jadi panutan untuk adik-adiknya. Pas tahu dia bilang hamil, aku kaget. Aku bilang, kok bisa hamil kayak begini? Itu sama siapa? Langsung aku bilang sama ayahnya ya. Bilang, langsung kita ambil tindakan malam itu juga. Karena dia ceritanya juga malam. Akhirnya kita beremuk. Ya udah, yuk kita cari di mana dia, rumahnya di mana. Dia itu siapa? Aku bilang gitu. Aku bilang sama dia, udah kakak nggak usah nangis. Tapi aku marah sama dia tetap. Karena aku kecewa kan. Kecewa. Karena selama ini anak yang aku banggain. Dia anak pertama. Dia anak baik. Mungkin orang juga tahu menginginkan anaknya yang paling baik itu apa kan. Kalau tahu kejadian yang kayak gini, aku nggak bakal ngelepasin dia sekalipun. Dari kita selesai dari rumah Andres itu, Papa tuh udah percaya karena 21 hari itu akan terjadi gitu, akan terrealisasi. Sampai dia udah ke kelurahan, ke desa mau minta untuk surat nikah itu kan. Sampai orang kelurahannya nanya, jadi nggak Pak nikahin anaknya gitu. Papa aku malu. Maksudnya kayak, kok kayak dipermainin banget sih, kayak disepelein banget. Sampai akhirnya kan 21 hari nggak terrealisasikan itu, dia malah lempar aku ke lawyer kan. Itu yang paling pukul sih. Kayak ini gimana gitu, udah ditanyain. Adik aku pun udah sempat chat dia melalui Instagram.
kayak nanya gimana nih kak, jangan dispelin dong 21 hari itu tanda tangan udah pakai materai loh kayak gitu. Tapi dia cuma read doang. Dan kalau aku waktu itu udah sempat tanya jadi nggak nikahin aku, tapi dia nggak respon. Akhirnya aku tarik pesan. Oh, kamu jadi hilang gitu ya? Satu-satunya yang aku tahu itu alamat rumah ibunya karena ada di KTP-nya kan. Tadinya kita sekeluarga mau datang ke sana, maksain gitu meskipun dilarang, meskipun nggak boleh. Cuman karena waktu itu si lawyernya tuh nakut-nakutin terus kayak nggak boleh loh pak, bu, masuk pekarangan rumah orang lain itu ada pasalnya, ada hukumnya. Saat itu kan untuk kita orang yang awam, orang yang nggak ngerti hukum, takut. Padahal tujuan kita ke sana bukan mau ngapa-ngapain kok, bukan mau cari ribut. Kita cuma mau silaturahmi gitu untuk ya bu, ini kenalin anak saya telah hamil sama anak ibu gitu. Saat aku percaya dia akan bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia malah nggak melakukan itu dan malah membiarkan aku sendiri, pastinya kecewa. Lebih ke kecewa sih. Kalau marah karena mungkin ekspektasi aku aja yang ketinggian ya. Baik lagi, tapi kan itu harusnya tanggung jawab yang harus dilakuin bersama. Ya, seperti diketahui sebelum kubu Icel bersama tim kuasa hukumnya dari Komite Nasional Advokat Indonesia atau KNAI telah preskon dan memperingatkan AA untuk segera menghubungi terkait pertanggungjawabannya perihal kehamilan Icel. Namun sayang hampir sepekan pihak AA tidak merespon apapun. Hingga membuat kubu Icel pun memutuskan akan segera membuat laporan lebih cepat karena hitungan hari lahir jabang bayi Icel ternyata maju lebih cepat akibat alami stres. Santona Beban dalam keterangannya pun menyebut telah mengkaji beberapa pasal dan berkemungkinan AA akan dijerat pasal berlapis. Sementara itu AA sendiri bak sunyi tanpa apapun besti. Jika sebelumnya ia sempat muncul, kini melalui story Instagramnya pun ia tak terlihat membagikan apapun. Bahkan unggahan terakhirnya di laman Instagramnya pun terlihat pada bulan November. Namun kolom komentar yang terlihat dari unggahan terakhirnya cukup dibanjiri komentar warganet yang juga terlihat ikut memintanya agar bertanggung jawab atas kehamilan Icel. Karena tidak ada respon yang baik, maka kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum, baik itu dari sisi hukum pidana maupun nanti dari hukum perdatanya. Akibat dari ketidakresponan ini, kami dalam waktu dekat akan membuat laporan polisi untuk pidananya. Jadi karena di sana ada unsur bujuk rayu, ada unsur janji-janji yang diberikan, bahkan ada video yang dikirimkan langsung kepada WhatsApp klien kami, itu berupa video sure. Jadi itu adalah cara yang bersangkutan AA ini, terduga AA ini, untuk mencoba membawa klien kami ini di bawah pengaruh dia gitu lah kira-kira, agar jadi seakan-akan untuk menakut-nakuti lah kira-kira begitu. Jadi supaya ya si AA ini bisa tetap berhubungan dengan klien kami. Kita sudah mengkaji beberapa pasal, ya diantaranya salah satunya pasal 378, ya itu juga kita kaji. Karena dari rangkaian peristiwa itu sampai dengan adanya surat pernyataan bahwa dia akan menikahi, itu kan bagian dari semua janji-janji dia. Artinya rangkaian tipu daya, rangkaian janji-janji, rangkaian kebohongan ini kan berbohong dia, nggak menepati janjinya. Nah itu kita anggap sebagai niat dia bahwa memang dia itu hanya ingin memanfaatkan klien kami, bukan untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau untuk ancaman pidananya, kalau untuk 378 kan itu dia di 4 tahun. Tapi ada pasal lain yang sedang kami siapkan. Tapi kami tidak akan membuka di dalam hal ini. Yang jelas ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Ya, kehamilan yang kini dialami oleh Icel tanpa sosok yang harusnya mendampinginya memang tak hanya membuatnya nelangsa dan luka yang mendalam.
tapi juga derita yang harus ia pikul hingga membuatnya tertekan dalam kepiluannya. Hingga saat wawancara eksklusif dengan tim Ray-Ban Entertainment pun ia sempat mengalami kontraksi hingga harus menghentikan wawancaranya, Besti. Di sisi lain, kuasa hukum Icel, Santona Baban, yang meyakini kalau keluarga AA juga mengetahui ramainya berita tentang kehamilan Icel yang mengaku hasil hubungannya dengan AA ini, juga menegaskan akan mengambil langkah pidana dan juga perdata mengingat perihal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anak di luar nikah yang melekat tak hanya kepada ayah biologisnya tapi juga keluarganya, di mana juga memungkinkan tentang perwalian dan juga hak waris. Ada yang bisa. Ya Besti, semoga Bumilnya sehat dan lancar proses persalinannya ya. Dan semoga segera mendapatkan kejelasan dari pihak AA yang kini diduga telah menghamilinya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.